Jadi ini singkat saja. Jadi kertas kerja manajemen risiko ini mencakup 5 unsur dari SPIP itu sendiri. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat komunikasi dan informasi, yang kelima adalah pemantauan. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, hubungannya nanti from 1 ke 2 itu apa? From 2 ke 3 apa? Jadi, dan selanjutnya. Nah, ini mungkin saya memberikan gambaran singkat bahwa pada kertas kerja eh, manajemen resiko ini mengacu pada Perdep Perdep dari BPKP nomor 4 tahun 2019 terkait pedoman pengelolaan manajemen resiko di lingkungan pemerintah daerah. Jadi ini terdapat 10 form. Jadi 10 form ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hubungannya. Form 1 itu hanya berhubungan dengan form 6. Hanya berhubungan dengan form 6. Kemudian form 2 itu berhubungan dengan form 3, form 4, form 5, selanjutnya form 7. Izin pelan-pelan, Mas. Oke. Jadi saya ulang sebentar nggih Bapak. Jadi hubungan antara from itu adalah form 1 itu berhubungan dengan form 1 itu berhubungan dengan form 6. Form 1A, B, C itu berhubungan dengan form 6. Kemudian selanjutnya form 2 itu berhubungan dengan form 3, kemudian form 4, form 5. Nah, selanjutnya di form 7 itu adalah dari 5 loncat ke 7. Di sini adalah cara tindak pengendaliannya yang dituliskan. Selanjutnya masuk ke info form. Masuk ke info form adalah dari form 7 masuk ke form 8, form 8 masuk ke form 9, form 9 masuk ke form 10. Nah, mungkin yang banyak terlewat Bapak Ibu sekalian hanya melihatnya adalah yang dimonitor adalah hasil dari form 10 ini. Tidak memonitor hasil dari form 6. Kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin nanti bahan evaluasinya adalah mungkin nanti saya jelaskan di belakang ketika pemantauan. Jadi pemantauan itu yang dilakukan adalah pemantauan terhadap lingkungan pengendalian, hasil dari identifikasi kelemahan di lingkungan pengendalian, serta hasil dari penilaian risiko dari form 2 yang dihasilkan sampai form 10 tadi. Nah, mungkin sebelumnya daripada loncat terlalu jauh, ini saya coba jelaskan dari awal terlebih dahulu. Jadi form 1 ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah survei persepsi, yang kedua adalah terkait simpulan dari dokumen yang resmi yang bisa dipakai oleh OPD untuk mengidentifikasi kelemahannya. Kelemahan di sini terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama adalah penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, selanjutnya pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab yang tepat, sampai ke level hubungan kerja yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini istilahnya hanya menyebar kuesioner untuk minimal 30% dari 30% dari pegawai, diusahakan yang ASN ini untuk yang mengisi hal ini nanti di respon penilaiannya. Jadi penilaiannya skala 1 sampai 4 bisa mengisi skalanya 1 sampai 4, kemudian disimpulkan jika nilainya 1 atau 2 dari simpulannya, modusnya 1 atau 2 berarti kurang memadai, jika 3 atau 4 berarti memadai, seperti itu. Singkatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya mungkin ini sudah dijelaskan kan kemarin juga. Kemudian sumber data. Nah, sumber data ini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dilakukan pemeriksaan ataupun dapat surat dari instansi semisal BKD terkait penegakan integritas pegawai atau lainnya. Nah, bisa dimasukkan di sini. Contoh misal dapat dari
BKD terkait pelanggaran disiplin pegawai. Nah, berarti ada kelemahan di sini. Kelemahannya apa? Terdapat pegawai yang mungkin eh, melakukan pelanggaran kode etik. Nah, berarti kan area di bagian uraian kelemahan ini terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Klasifikasinya berarti adalah ada kelemahan di bagian klasifikasi itu ditulis yang pendekatan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi sampai ke level bawah seperti ini. Jadi mungkin contohnya sumber datanya contohnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Surat BKD, kemudian terdapat pegawai yang melanggar eh, disiplin pegawai. Pegawai. Untuk klasifikasinya berarti kita bisa copy aja ini. Seperti ini. Nah, berarti kan ada kelemahan dari dokumen yang diterima Bapak Ibu sekalian dari instansi luar, semisal contoh dari BKD memberikan surat terdapat pegawai yang melanggar disiplin. Nah, sedangkan ketika mengisi di sini ini memadai dari hasil respondennya semua memadai. Nah, selanjutnya bisa dibandingkan di sini Bapak Ibu sekalian. Hasil dari review dokumen tadi apa? Apakah Bapak Ibu sekalian menganggap jika hanya terjadi pelanggaran satu itu berarti kurang memadai, bisa ditulis misal kurang memadai hasilnya dari review dokumen. Uraiannya Bapak Ibu sekalian bisa ambil dari sini. Kemudian hasilnya dari survei persepsi tadi mungkin memadai. Dengan uraiannya mungkin bisa disamakan dengan ini. Jadi mungkin pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti, semisal seperti itu. Nah, simpulannya ini, jadi kesimpulan itu bisa Bapak Ibu sekalian bahas di sini, bahwa diisi dengan simpulan. Kolom G, dengan simpulan sesuai penilaian awal survei persepsi. Jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, kan ini bertentangan ya, memadai dan kurang memadai, maka dilakukan pendalaman atau dilakukan professional judgment untuk menyimpulkan. Nah, professional judgment ini tergantung dari instansi Bapak Ibu sekalian. Instansi Bapak Ibu sekalian menganggap lebih melihat dengan kondisi dua hal yang bertentangan ini, kesimpulannya seperti apa? Maka saya menyarankan bahwa ketika membuat kertas kerja manajemen risiko ini adalah dilakukan dengan FGD ataupun langsung desk di setiap bidang. Jadi ada kesepakatan antar stakeholder di internal OPD Bapak Ibu sekalian untuk menyimpulkan kesimpulan ini apa. Semisal kesimpulannya memadai. Nah, memadainya itu karena apa? Ya karena mungkin ini hanya oknum saja, mungkin seperti itu. Nah, oknum ini, tapi OPD kami telah melaksanakan pembinaan secara rutin, seperti itu. Pembinaan secara rutin, kemudian kami juga sudah memberikan surat teguran dari memberikan teguran lisan sebelum kami BAP terlebih dahulu, sehingga sebelum kami BAP itu kami ajukan ke BKD atau seperti apa. Jadi telah ada pembinaan internal terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah menyimpulkan bahwa pada penegakan suku-suku negara integritas dan nilai etika ini sebenarnya sudah memadai karena kami telah melaksanakan hal-hal ini seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika sudah memadai, apakah harus dibuat RTP-nya? Kan tadi saya menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah di form 1, apakah lanjut ke form 2? Nah,
ketika sudah selesai di 1C ini, Bapak Ibu sekalian tidak langsung ke form 2A, tapi lanjut ke form 6. Nah, form 6 ini kan yang ditulis adalah kondisi lingkungan yang kurang memadai. Nah, semisal Bapak Ibu sekalian tadi di sini menyimpulkannya semua subunsur ini memadai, ya sudah di form 6 itu tidak ada isinya, tidak perlu diisi. Karena di sini adalah kondisi lingkungan pengendalinya yang kurang memadai. Seperti itu. Mungkin dapat dipahami Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Berbeda hal ketika Bapak Ibu sekalian bilang ketika ada review dokumen ini, hasilnya kurang memadai. Kemudian di hasil survei persepsinya memadai. Kesimpulannya kurang memadai. Berarti ada kelemahan lingkungan pengendalian dalam penegakan integritas dan nilai etika. Sehingga di form 6 ini nanti Bapak Ibu sekalian menjelaskan kondisinya seperti apa. Mungkin ini jeleknya ya, ini saya agak ini juga mungkin 20% dari pegawai melakukan 20% dari pegawai melakukan pelanggaran disiplin seperti itu. Contohnya kondisinya dan pelanggaran disiplin. Nah, sehingga nanti rencana tindak pengendaliannya apa? Dibuat apa? Semisal pembinaan rutin setiap minggu. Penanggung jawabnya siapa, targetnya seperti apa, realisasinya dikosongkan gitu ya. Target waktunya tahun berjalannya, tapi katakanlah 2023 seperti itu. Penanggung jawabnya kepala dinas. Nah, mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, hubungan antara form 1 dengan form 6. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Belum nggih? Jadi mungkin selanjutnya saya lanjut. Jadi ini selesai Bapak Ibu sekalian yang form hubungan pengisian form 1 dan form 6 udah selesai. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian fokus pengisian form 2, form 3, form 4, form 5, form 7, form 8, form 9, form 10. Baik. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, jadi ini saya sudah menjelaskan hubungan antara form 1 dengan form 6. Kemudian kita lanjut untuk masuk ke form 2A atau form 2 sampai ya, oke. Oke, silakan. Oke. Oh, oke. Ini Pak Jihnu nggih, Pak. Oke, oke, siap. Jadi terima kasih pertanyaan dari Pak Jisnu. Jadi untuk pengisian ini, untuk respondennya tetap difokuskan untuk setiap pejabat struktural itu mengisi nggih Bapak. Jadi mau pegawai strukturalnya sama tiap tahun ya tetap saja mengisi karena mungkin persepsi beliau-beliau mungkin beda setiap tahun. Kemudian untuk selanjutnya pegawai lainnya itu boleh diacak atau tidak harus orang yang sama. Jadi boleh diacak lagi. Misal Bapak punya 150 pegawai, itu termasuk pejabat strukturalnya. Berarti kan cukup awalnya di tahun pertama misal 30 orang itu sudah termasuk pejabat struktural. Tahun kedua nanti di rolling lagi siapa yang mengisi selain pejabat strukturalnya. Seperti itu bisa seperti itu. Atau mungkin orang yang sama juga tidak masalah karena mungkin persepsi orang setiap tahun beda ya, Bapak. Mungkin tahun ini ada perbaikan di bagian ini sehingga nilainya bisa naik. Semisal ada perbaikan terkait standar kompetensi
standar kompetensi setiap pegawai dan posisi jabatan telah ditentukan. Mungkin tahun pertama nih pegawai A menilainya 2 karena mungkin belum ada pengendaliannya ataupun belum ada pembaruan dari kebijakan pimpinan terhadap standar kompetensi. Nah, tahun pertama itu diperbaiki. Tahun kedua pegawai A suruh mengisi survei persepsi ini, ya bisa saja nilai naik seperti itu karena mungkin pegawai itu merasa standar kompetensi setiap pegawai telah ditentukan sehingga lebih jelas daripada tahun sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Oke, sama-sama. Ya, untuk hubungan form 1 dan form 2 ini, form 1 sama form 6, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya, Mas. Oke, monggo Pak. Nggih, ini tadi kan sempat disebutkan nggih, untuk form 1 ABC itu kan nanti efeknya ke form 6. Oke, Kemudian andainya sudah memadai semua kan form 6 nggak perlu diisi nggih, karena tidak oke, ada RTP yang diperlukan. Nah, ya, itu nanti efeknya form 6 dengan form yang lain itu apa, Mas? oke. Seandainya ada atau tidak itu efeknya nanti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi, Nggih. efeknya ketika form 6 tidak diisi, tidak ada efeknya. Tidak efeknya untuk form selanjutnya itu tidak ada efeknya. Contohnya seperti ini. Di sini form 6 ini adalah adanya rencana tindak pengendalian lingkungan pengendalian. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami. Rencana tindak pengendalian di form 6 dan form 7 ini yang pertama adalah rencana tindak pengendalian untuk lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu ada penegakan integritas, komitmen terhadap kompetensi sampai yang ke-10 ada 10 subunsur tadi. Mohon maaf 8 subunsur tadi. Nah, selanjutnya ada rencana tindak pengendalian terhadap resiko. Resiko itu Bapak Ibu sekalian identifikasi mulai dari penetapan konteks di form 2, kemudian diidentifikasi di form 3. Nah, jadi ada 2 rencana tindak pengendalian. Yang pertama, rencana tindak pengendalian terhadap lingkungan pengendalian dan rencana tindak pengendalian terhadap resiko. Seperti itu. Jadi ketika form 6 ini tidak diisi, ya udah berarti tidak ada rencana tindak pengendalian terhadap kelemahan di lingkungan pengendalian. Tapi kan ada rencana tindak pengendalian terhadap hasil identifikasi resiko. Jadi seperti itu. Jelas gitu Pak Imam? Nggih, jelas. Logikanya kalau misalkan di lingkungan pengendaliannya baik-baik aja ya langsung ke resiko gitu nih, Pak. Ya, seperti Oh, itu. nggih nggih. Logikanya seperti itu. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke, sama-sama. Nah, mungkin form 1 dan form 6 ini, eh, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke form 2. Form 2, kemudian form 2 ini adalah penetapan konteks. Penetapan konteks strategis Pemda, strategis OPD, serta konteks operasional OPD. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami ketika mungkin tahun lalu juga sudah dilakukan pendampingan atau review oleh inspektorat, sudah dijelaskan bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara membaca tabel KPWA. Mungkin ini saya coba jelaskan ulang, mungkin biar persepsinya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, from 2A ini adalah penetapan konteks strategis Pemda. Konteks strategis Pemda ini adalah sebenarnya ini adalah dikhususkan untuk eh, ada RTP itu kan terpecah menjadi 2, RTP Pemda dan RTP Pemda, RTP OPD. Nah, RTP Pemda ini sebenarnya dibuat oleh unit manajemen resiko. Tapi unit manajemen resiko itu kan tidak bisa bergerak sendiri atas masukan-masukan dari atau identifikasi resiko dari dinas terkait. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika membuat resiko strategis Pemda ini adalah membantu penyusunan rencana tindak pengendalian di level pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, jadi pengisiannya untuk pengetahuan saja untuk nama Pemda, nama provinsi, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten kota. Kemudian tahun penilaiannya tahun berapa? Misal 2023. Boleh sih saya contohkan. Nah,
Kemudian tahun penilaiannya 2023. Nah, visinya apa? Semisal visinya Jawa Tengah mewujudkan Jawa Tengah yang berdikari, tetap bertanggung korupsi, bertanggung apusi. Kemudian misinya ada 4, seperti kemarin. Mungkin ini saya contohkan langsung saja, biar ada gambaran Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin pertanyaannya, Bapak, apakah sudah jelas, sudah terlihat slide ini Excel ya di Bapak Ibu sekalian? Sudah nih? Nggih. Terima kasih. Jadi dokumen yang digunakan di pengisian konteks strategis Pemda ini adalah dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Jadi ini saya contohkan. Ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahun penilaiannya 2022, periode yang dinilai RPJMD. Jadi RPJMD 2018-2023. Kemudian dokumennya RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Nah, yang pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, resiko strategis Pemda dan OPD ini dibuatnya adalah kita mengawang atau menafsirkan resiko selama 5 tahun itu seperti apa. Jadi, idealnya hanya dibuat sekali di awal ketika penyusunan RPJMD dan penyusunan Devra. Tapi ketika keberjalanan waktu nanti, ketika tahun periode RPJMD dan periode Renstra itu berjalan, ada resiko baru dan perlu ada inovasi. Nah, itu masuknya bukan ketika membuat RTP lagi, tapi ketika melaporkan laporan penyelenggaraannya, laporan penyelenggaraan SPIP-nya. Jadi dilaporkan di situ bahwa ada resiko yang mengganggu strategis OPD dan strategis Pemda. Itu apa? Seperti. Jadi resiko itu dimutakhirkan. Cuma apakah nanti dokumen RTP, ini kami juga sedang membahas di tingkat yang mengampu manajemen resiko, apakah RTP itu setiap tahun OPD itu harus membuat untuk strategis OPD dan strategis Pemda, atau hanya cukup di operasional, seperti itu. Karena dari yang kami inspektorat pahami itu, kalau strategis hanya dibuat sekali, kemudian nanti ketika ada resiko-resiko baru, itu nanti baru masuk di laporan penyelenggarannya. Mungkin ini saya memberi gambarannya ketika ini tahun awal, tahun pertama itu menyusunnya seperti ini. Dokumen awalnya dokumen RPJMD, kemudian visinya sesuai di RPJMD apa. Saya contohnya ini menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap bertanggung korupsi, bertanggung apusi. Dengan misinya ada 4, ini hanya mengcopy saja. Kemudian misinya, penetapan konteks misi resiko strategis Pemda. Jadi semisal ini PUBNCK dia berarti memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuannya apa? Tujuannya di copy saja dari tujuan strategis RPJMD, itu ada apa saja, dimasukkan di sini. Nah, penetapan konteks, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada kolom penetapan konteks, ini ada penetapan konteks yang Bapak Ibu sekalian ampu. Semisal kalau PUBMCK ini penetapan konteksnya di tujuan risiko strategis Pemda itu ada 2 terkait kemiskinan dan stabilitas ekonomi. Kemudian sasarannya dimasukkan semua, ada 12 sasaran. Kemudian penetapan konteksnya yang diambil apa? Terkait meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin, kemudian meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah. Jadi seperti itu. IKU tujuannya apa? Kemudian IKU sasarannya apa? Jadi ini hanya mengcopy saja dari dokumen RPJMD. Kemudian dimasuk ke penetapan IKU resiko strategis Pemda. Yang pertama terkait tujuan IKU-nya apa yang diambil. Kemudian terkait sasaran, IKU sasarannya apa yang diambil oleh dinas terkait.
Selanjutnya, prioritas pembangunan dan program unggulan. Nah, ini program unggulan yang mungkin dibawa oleh kepala daerah di sini. Apa saja nanti yang dimasukkan, ditulis di sini. Misalnya ada penguat kesejahteraan, perekonomian, peningkatan peran hukuman daerah, pengembangan transportasi massal, seperti itu. Kemudian urusannya apa? Karena ini PUBMCK, urusannya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian ini adalah ringkasannya. Paling bawah ada ringkasan dari atas tadi. Jadi cara membacanya seperti ini. Pada penetapan konteks strategis Pemda ini, Dinas PUBMCK itu mengampu tujuan kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata, kemudian stabilitas ekonomi. Dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dan meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah. Dengan IKU-nya seperti yang sudah tertulis, dan mengaku juga program unggulan terkait penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, peningkatan peran rumah ibadah, serta pengembangan transportasi massal. Seperti itu. Nah, clear sampai di sini adalah penetapan konteks untuk strategis Pemda. Selanjutnya, masuk ke konteks strategis OPD. Di strategis OPD ini, dokumen yang dibutuhkan adalah RPJMD dan Restra. Dua itu saja, Bapak Ibu sekalian. Semisal ada, kan mungkin kasus di Jawa Tengah ini, dokumen RPJMD dan Restra 2018-2023 itu terkadang berbeda ya, indikator targetannya, target ataupun misal ada perubahan indikator. Ternyata RPJMD perubahan itu kan tidak ada. Nah, maka ada dokumen tambahan, bisa dari Renja tahun berjalan, yang mengacu pada RKPD, sehingga nanti IKU-nya itu bisa disesuaikan, ataupun targetannya. Targetnya mungkin kan di RPJMD murni itu targetannya misal 100, tapi sebenarnya di Renja yang berjalan yang mengacu pada RKPD tahun berjalan itu targetannya sebenarnya berubah. Nah, itu dokumen tambahannya adalah Renja tahun berjalannya. Itu. Semisal tidak ada perubahan apapun, benar-benar OPD tersebut mengacu pada RPJMD dan Restra dari tahun awal sampai tahun akhir. Nah, itu bisa hanya mengacu pada RPJMD dan Restra. Seperti itu. Nah, untuk pengisian yang di atas, sama seperti yang di awal tadi, seperti ini. Kemudian tujuan strategis. Tujuan strategisnya ini mengacu pada Restra OPD tersebut. Misal ini PU adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor. Kemudian sasarannya meningkatnya jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor. Kemudian IKU Restra, IKU-nya presentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor. Nah, target yang di sampingnya adalah target tahun berjalan itu berapa? Seperti itu. Oke. Selanjutnya, didukung program apa untuk membantu pencapaian IKU. Kemudian IKU ini dibantu oleh program apa? Di sini ada program penyelenggaraan jalan. Kemudian di situ dituliskan. Oke. Penulisannya Bapak Ibu sekalian ini kalau dari mengacu kalau mengacu pada kertas kertas kerja kosongan yang diberikan oleh dari BPKP itu kan memang tidak ada, asalkan cuma di sini tertulis tujuan, sasaran, IKU Restra, program, kemudian di sini ada penetapan konteksnya. Nah, selanjutnya, namun berbeda, Bapak Ibu sekalian dapat membuat inovasi juga ketika menyusunnya biar Bapak Ibu sekalian paham
isiannya kan masing-masing kertas kerja ini nggak saklek Bapak Ibu sekalian. Yang penting isiannya terkait tujuan sasaran itu ada. Penyusunannya terserah Bapak Ibu sekalian menyusunnya seperti apa. Contoh PUBMCK ini mungkin contohnya PUBMCK ini dia menyusunnya terdapat dua tujuan strategis. Jadi ini dipisah antara tujuan strategis yang pertama dan kedua itu monggo dipisah seperti ini. Kemudian ini sasarannya di mana di tujuan pertama ada dua sasaran. Sasaran strategis pertama dan sasaran strategis kedua itu juga dipisah. Nah, itu monggo biar lebih jelas. Jadi kan jelas nanti penetapan konteksnya bahwa tujuan strategis pertama meningkatkan kualitas kapasitas sesuai standar jalan dan kapasitas provinsi sebagai jalan kolektor itu didukung dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya panjang jalan provinsi beberapa ini. Kemudian ikunya adalah persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor yang baik dengan didukung program penyelenggaraan jalan. Seperti itu. Jadi tujuan sasaran strategis pertama itu penetapan konteksnya seperti ini. Kemudian sasaran strategis kedua itu juga ini kan ini terkait jembatan, terkait bangunan pelengkap dan jembatan. Ikunya seperti ini. Jadi jelas di sini tujuan strategis meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor. Dengan sasaran strategisnya itu mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik. Dengan IKU strategisnya adalah persentase panjang jalan provinsi, kemudian bangunan pelengkap baik, serta persentase jembatan kondisi baik. Programnya adalah program penyelenggaraan jalan. Gitu. Nah, ini kan jelas Bapak Ibu sekalian penetapan konteks di setiap sasaran strategisnya. Jadi menetapkannya itu di setiap sasaran strategis. Kemudian ini terkait sanitasi dan air minum, itu dimasukkan sasaran strategis kedua meningkatkan pelayanan pencipta karya terkait air minum, sanitasi, PGMD dan jasa konstruksi. Kemudian sasaran strategis pertamanya yaitu meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat. Kemudian targetannya 88,83 dengan ikunya persentase akses layak air minum dan akses sanitasi layak bagi masyarakat. Dengan didukung dua program yaitu pengelolaan sumber sistem penyediaan air minum dan sistem air minum. Sama juga di bawah juga seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan terkait penetapan konteks strategis Pemda dan strategis OPD. Karena sebenarnya ini hanya mengcopy saja, mengcopy dari dokumen perencanaan yang sudah ada, dokumen RPJMD dan dokumen Resta, seperti itu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, jika ada perbedaan indikator atau perbedaan nomenklatur tujuan, nomenklatur sasaran strategis, nomenklatur program, kemudian nomenklatur IKU, apalagi target. Nah, itu mengacunya pada dokumen apa? Sedangkan di RPJMD dan Resta itu tidak ada perubahan. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, itu nanti mengacu pada dokumen perencanaan tahun berjalan. Berarti dapat mengacu pada range dan RKPD pada tahun berjalan tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, seperti itu mungkin untuk form 2A dan 2B ada pertanyaan sebelum lanjut karena form 2 ini sebagai fondasi ketika melakukan identifikasi. Karena sebenarnya mengidentifikasi resiko itu nanti bisa lebih cepat karena sebenarnya proses paling lama itu adalah penetapan konteks. Penetapan konteksnya itu kalau udah jelas, nanti identifikasi resikonya juga lebih enak seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan?
Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Izin tanya Pak Ardi. Ya, monggo Pak Heri. Ya. Di form 2A ini itu kan di bawah row nama dinas terkait ada tujuan sasaran ikut dan program yang akan dilakukan penilaian risiko. Ya, Itu ada pengisian terkait tujuan sasaran ikut dan program unggulan gitu nggih. nggih. Nah, untuk tujuan sasaran itu punyanya Pemda atau OPD? Nggih. Pemda berarti ya. Ya, Pemda, Pak. Pemda. Terus di bawahnya itu ada program unggulan gitu nggih. Ya, ada program. Nah, program unggulan yang dimaksud di sini itu Pemda atau OPD? Pemda. Pemda. Ya. Jadi dari prioritas pembangunan yang di atasnya urusan pemerintahan daerah itu ada 10 kurang lebihnya tuangkan lagi di program unggulan itu ini. Nggih. Ya, Bapak. Pertanyaan seperti itu atau ini pertanyaan cukup seperti itu? Mau saya jawab dulu atau gimana? Karena dari dokumen yang ada itu kan kalau itu harus diisi oleh OPD dalam hal ini di saya itu kan di Birokom itu kan Ya. Birokom nggak punya program unggulan gitu. Ya. Iya, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Heri pertanyaan. Jadi, nggih Bapak Ibu sekalian, jadi saya jelaskan di awal tadi sebenarnya untuk form 2A ini adalah yang bertanggung jawab mengisi dan mengarahkan adalah unit manajemen resiko. Jadi sebenarnya di dokumen RTP Bapak Ibu sekalian, dokumen rencana tindak pengendalian tingkat perangkat daerah, sebenarnya form 2A ini tidak ada sebenarnya, tidak perlu ada. Karena ini nanti sudah ada dokumen tersendiri, namanya rencana tindak pengendalian pemerintah daerah yang dibuat oleh unit manajemen risiko. Seperti itu. Jadi untuk RTP Bapak Ibu sekalian tuh sebenarnya hanya mengisi di form 2B dan form 2C. Nanti Bapak Ibu sekalian mengisi di sini, itu untuk apa? Itu untuk membantu di level Pemda, untuk membantu unit manajemen risiko membuat identifikasi resiko di tingkat pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan Pak Heri, kalau saya di Biro Hukum kan tidak ada program unggulan. Ya, tidak perlu diisi, Pak. Seperti itu. Tidak perlu diisi. Kemudian tujuan ini, ya nanti tujuan itu sebenarnya nama dinas terkait itu. Ini semisal contohnya penataan ruang dan umum dan penataan ruang ini nggak hanya PUBMCK. Cuma karena ini contohnya dari PUBMCK, mungkin sebentar saya stop sharing dulu. Saya contohkan yang di tingkat level Pemda. Sebentar, ya. Biar jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan diisi tujuan sasaran ikut program OPD ya, Pemda ya. Bukan, Pak. Bukan perangkat daerah tapi Pemda. Ini saya coba contohkan biar Bapak Ibu sekalian tidak rancu terkait
terkait Pemda seperti itu. Ini coba saya contohkan. Apakah dapat terlihat Bapak Ibu sekalian? Belum. Apakah Ya, dapat terlihat sudah. ini gambarannya? Sudah? Ya, Oke. Nah, ini saya contohkan. Semisal form 2A. Form 2A ini dibuat oleh unit manajemen risiko. sudah. Nah, unit manajemen risiko. Nah, di sini saya contohkan yaitu kertas kerja manajemen risiko tingkat Pemda untuk ekonomi, terkait perekonomian. Nah, di sini contohnya visinya adalah menuju Jawa Tengah berdikari tetap bertanggung jawab bertengah posisi. Kemudian misinya memperkuat kapasitas ekonomi rakyat. Jadi penetapan konteksnya yang diambil adalah misi ketiga. Kemudian tujuannya ada 6. Yang di penetapan konteks yang diambil ada stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Kemudian sasarannya yang diambil hanya satu, yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Kemudian IKU-nya yang terkait perekonomian itu apa saja? Yang pertama pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, PDRP, kemudian indeks Williamson. Kemudian programnya apa? Program unggulannya di sini kan ini program unggulan dan program prioritas daerah, gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa program. Nah, kemudian diambil. Sebenarnya kan program itu banyak, program dari dinas-dinas. Jadi program prioritas pembangunan program unggulan itu nggak hanya mengacu 10 program unggulan kepala daerah tadi, tapi program-program di OPD, program prioritas OPD itu apa saja. Contoh di sini, ini sudah difilter yang terkait pertumbuhan ekonomi atau terkait perekonomian itu apa saja. Yang ada 26 program. Kemudian urusannya ada urusan pertanian, kelautan perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Nah, di sini nama dinas terkaitnya, pertanian, Distambun, Dinas Keswan, DKP, DLHK, Perindak, kemudian Disporapar. Nah, di bawahnya ini hanya rangkuman dari atas tadi, bahwa yang ditetapkan pada konteks strategis Pemda untuk perekonomian, tujuan perekonomian ini adalah yang pertama tujuannya stabilitas ekonomi daerah. Kemudian sasarannya meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, IKU-nya pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRW, Williamson. Kemudian program prioritasnya ada 26 program ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya membuat konteks strategis Pemda itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. From 2A itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian tuh di OPD itu untuk di tingkat perangkat daerah itu tidak istilahnya tidak perlu menetapkan konteks strategis Pemda ini, karena ini semuanya dari unit manajemen risiko dalam hal ini Bapeda seperti itu yang memberikan arahan. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan diminta oleh unit manajemen risiko itu untuk membantu mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dapat mengganggu IKU di 4 IKU ini di OPD Bapak Ibu sekalian akibat dari pelaksanaan program ini. Resiko-resiko apa saja yang ada di program, misal DKP nanti diminta tolong untuk melakukan identifikasi resiko terkait program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Nanti resikonya ini mempengaruhi resiko ini nanti mengacu pada IKU yang di sini. Nanti semisal ada resiko di DKP yang berakibat terhadap angka inflasi naik seperti itu. Nah, itu dapat dituliskan resikonya seperti itu. Oke, dapat dipahami nggih, Pak? Bertanya, Mas. Nggih, monggo. Berarti untuk saya menanya mungkin untuk penyusun yang tahun 2023, kebetulan kan di kami Biro Program kan belum mulai menyusun, baru menyebar survei. Ya.
Nah, itu berarti nanti kita tidak perlu mengisi yang ini untuk 2023 ya Mas ya. Tidak Ya. perlu mengisi untuk yang form 2A itu ya Mas ya, konteks strategis Pemda. Itu yang Ya. pertama. Ya. Yang kedua, kalau itu kan Mas menjelaskan tentang apa? Perekonomian ya Mas ya. Posisinya Biro Perekonomian itu di mana ya Mas? Kalau saya lihat kan ini dinas teknis semua gitu kan. Ya, betul. Itu seperti apa ya? Lalu mohon contoh Mas kalau resiko apa? Tingkat OPD ya, strategis OPD itu mohon contoh Mas, mungkin Biro Perekonomian salah satu aja Mas. Oke, Mungkin baik. dari pandangannya Mas gitu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk posisi yang pertama untuk 2023 ini, nah untuk apakah ada penetapan konteks di resiko strategis Pemda dan pengisian di 2A dan 3A, itu nanti saya coba tanyakan dulu ke bagian teknisnya ya Pak. Soalnya untuk surat edaran kemarin kan bukan di ini. Nanti saya tanyakan dulu apakah yang dimaksud di surat edaran saya kemarin 2A dan 3A itu masuk atau enggak, seperti itu. Kalau kemarin pembahasan terakhir karena memang ini tingkatnya pemerintah perangkat daerah, jadi tidak perlu mengisi di 2A dan 3A. Jadi langsung ke 3B, kemudian di yang identifikasi resikonya juga di 3B. Nanti mungkin ada pemberitaan lebih lanjut dari bagian nanti yang menjelaskan seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya yang kedua, posisi Biro Perekonomian itu di mana? Ini terkait ini KKMR perekonomian gitu, Pak. Jadi mungkin ini bisa mengacu, mungkin bisa dilihat di cascading di RPJMD. Itu Biro Perekonomian termasuk tidak terkait tujuan stabilitas ekonomi. Jika iya, mungkin programnya apa, kemudian dinas terkaitnya bisa ditambahkan terkait Biro Perekonomian. Karena mungkin ini kebetulan ini kan datanya bukan dari kami dari inspektor ada unit pengawasan, datanya ini adalah dari unit manajemen resiko seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misal posisinya di mana ya mungkin itu bisa nanti dari unit manajemen resiko yang memberikan judgement-nya seperti itu. Kemudian untuk identifikasi resiko di Biro Perekonomian mungkin nanti ketika kita sudah membahas di from 3B ya, from 3B nanti tujuan dan tujuan sasaran serta programnya di Biro Perekonomian itu apa, sehingga ikunya itu apa, serta sehingga nanti kita bisa membaca resiko-resikonya seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Berarti dari IKU tadi itu ya Mas ya, kita harus lihatnya itu ya. Iya. Siap Mas. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, terdapat gambaran di pengisian di form 2 itu sebenarnya harusnya seperti ini. Tidak hanya terkait satu dinas saja, tapi semua dinas yang terkait visi misi gubernur, kemudian visi misi kepala daerah atau daerah, kemudian sasarannya apa, ikunya sampai ikunya itu apa saja, iku pemdanya, seperti itu. Sehingga nanti dinas terkait ini, jadi ini 6 dinas terkait ini baiknya nanti oleh unit manajemen risiko dilakukan semacam forum FGD itu untuk melakukan identifikasi untuk setiap programnya ini, apa saja yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, mengganggu inflasi, PDRB per kapita, serta indeks Williamson seperti itu. Apakah nanti sebenarnya di dinas terkait, di RTP dinas terkait itu ada isian ini secara formalnya tidak ada, karena RTP Pemda ini adalah dokumen tersendiri. Seperti itu. Jadi cukup isiannya dari 3B, 3C, kemudian dan ke belakangnya seperti itu. Seperti contohnya, ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. RTP Pemda itu RPJMD, kemudian RTP OPD itu Renstra, seperti itu. Dan renjanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya, izin saya melanjutkan. Oke, monggo Pak.
Nah, gini Pak, jadi ini kami juga baru berkoordinasi dengan Bapeda selaku yang menyusun surat edaran Restra dan Renja. Kemarin kan ada nggih Pak di surat edaran Restra dan Renja itu form-formnya ataupun ketentuan tabelnya kan sudah ditentukan dari Bapeda. Sebenarnya isiannya tuh hampir sama, cuma formatnya yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini yang kami masukkan yang dijelaskan di sini adalah isian yang sesuai dengan Pergub 9 tahun 2022. Nah, jika ada perbedaan dengan surat edaran format dari Bapeda, itu nanti mungkin bisa isiannya hampir sama kok, ada resikonya, tujuan sasarannya apa. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, nanti untuk tahun 2024 sampai 2026 ketika tahun berjalan, apakah nanti ada surat edaran terkait penyusunan rencana tindak pengendalian atau tidak? Nah, itu nanti mungkin akan dibahas selanjutnya ya Pak. Mungkin ada surat edaran selanjutnya karena terjadi kan ada perbedaan tuh format dari yang sekarang, yang SE Renja sama SE Renstra itu dengan format kertas kerja manajemen resiko ini. Seperti itu. Jadi kami belum bisa menjawab, Pak. Oke, betul. Ya, ya mungkin nanti ya itu untuk tugasnya mungkin nanti saya tanyakan dulu untuk yang pihak ini ya Pak ya, BPSDMJ-nya serta yang koordinatornya. Apakah nanti form 2A dan 3A itu diabaikan? Itu mungkin masukan juga Pak. Terima kasih Pak Jihnu, nanti saya tanyakan terlebih dahulu. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke form 2B. Nah, form 2B tadi mungkin lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian karena dokumennya ada di Bapak Ibu sekalian. Dokumen restranya mungkin yang membangun Bapak Ibu sekalian sehingga jelas tujuannya apa, sasarannya apa, ikunya apa, serta programnya yang mendukung programnya apa saja seperti itu. Untuk form 2B ada pertanyaan? Yes, betul nonton ya. Kita lanjut ke form 2C. Nah, di form 2C ini adalah konteks operasional OPD. Nah, ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Karena dokumennya didasarkan pada Renja tahun berjalan. Di Renja tahun berjalan mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang punya 5 program lebih. Karena di konteks resiko operasional itu kan sebenarnya harfiahnya itu nanti yang ditetapkan konteksnya adalah semua program dan sampai ke level kegiatan dan karena bentuknya operasional, jadi semua program, semua kegiatan, semua subkegiatan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, tapi mungkin yang jadi arahan dari pimpinan juga dari kami nanti terkait tujuannya yang diidentifikasi operasional yang tentunya yang sangat berhubungan dengan proses bisnis utama dari dinas Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Semisal contoh, ini PUBMCK. Yang pertama, tujuan strategisnya meningkatnya kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi dan jalan kolektor. Jadi semua program, semua kegiatan, dan semua subkegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan strategis ini dimasukkan. Seperti itu. Dimasukkan. Kemudian ini keluaran itu targetnya. Indikator kinerjanya juga dimasukkan di sini, persentase dalam provinsi Sulawesi Standar, wilayah barat seperti itu, berapa persen. Nah, kemudian malah banyak sekali. Dan selanjutnya di tujuan strategis kedua, ini karena masih terkait proses bisnis dari PUBMCK, maka semua program, semua kegiatan dan subkegiatannya dimasukkan semua di penetapan konteks. Karena apa? Karena kalau tidak dimasukkan di sini berarti tidak dilakukan identifikasi. Seperti itu gambaran singkatnya. Seperti Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya,
di bagian ketiga, nah ini tujuan strategis 3 yaitu meningkatnya tata kelola organisasi. Nah ini kan terkait penunjang, terkait XBAU. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau dari kami memberikan saran Bapak Ibu sekalian untuk melakukan filter terlebih dahulu, karena ini bukan terkait langsung terkait proses bisnisnya. Kecuali kalau yang biro umum, mungkin biro umum kan proses bisnisnya mungkin terkait program penunjang, jadi mungkin itu harus masuk semua. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian di dinas terkait, mungkin dapat difilter dulu terkait program penunjang itu, kegiatan, masuk kegiatannya itu apa saja yang layak untuk dilakukan identifikasi. Jadi kira-kira resikonya, ini kira-kira resikonya itu yang potensinya paling besar itu di kegiatan subkegiatan apa. Contoh semisal di bagian pengadaan. Di bagian pengadaan berarti di sini penetapan konteksnya kegiatan pengadaan barang milik daerah ini dimasukkan semua. Semisal, jadi administrasi barang milik daerah, kepegawaian dan umum ini tidak perlu seperti itu. Kemudian selanjutnya di pemeliharaan juga ini penting, misal penting, perlu diidentifikasi resikonya karena potensinya cukup besar masukkan. Kemudian di administrasi keuangan, sepertinya tidak ada masalah terkait penggajian atau apapun, ya tidak usah dimasukkan. Terkait perencanaan juga sama seperti itu. Jadi mungkin filternya sudah ada di penetapan konteksnya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak banyak memakan waktu untuk melakukan identifikasi resiko ke depannya. Nah, selanjutnya ke bawah, di bagian bawah ini adalah penetapan konteksnya tadi, karena ini isiannya hampir sama semua. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi gambarannya untuk form 2C ini terkait program dan kegiatan utama yang ditetapkan konteksnya itu, yang terkait tujuan strategis yang benar-benar mempengaruhi proses bisnisnya, itu semua program, kegiatan, dan sub kegiatan itu masuk semua. Tapi untuk penunjang, itu bisa Bapak Ibu sekalian sudah filter terlebih dahulu. Semisal, tadi saya mencontohkan hanya di pengadaan dan pemeliharaan. Ya, monggo, mungkin nanti ada dinas yang lain, Mas saya ada permasalahan, sebenarnya ada permasalahan yang mungkin resiko besar. Sebenarnya sekarang ada masalah yang mungkin kedepannya ada menimbulkan resiko baru yang besar, itu terkait administrasi kepegawaian misal, nah itu bisa dimasukkan seperti itu. Oke, mungkin untuk 2C, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Mas, mohon maaf. Ya, monggo Pak. Mohon bisa melihat yang form 2B sebentar, Mas. Ya, di 2B. 2B yang itu bedanya sama 2C berarti kalau ini konteks strategis OPD, Mas ya. Oke. Itu nggak muncul sampai SSK-nya, Mas ya berarti. Oke. Betul, Mbak. Jadi ini sampai level programnya saja. Program sampai yang, level programnya aja. ya, Terus kalau tapi yang diidentifikasi yang mengganggu IKU sasaran dan IKU tujuan, Pak. IKU sasaran sama IKU tujuan. Ya. Sebentar, Mas. Terus kalau yang di form Sumardianto, iya, kalau di form ini Mas, yang form 2A itu saya pengen tahu yang program unggulan itu Mas, yang bawah itu Mas. Okay. Program unggulannya itu yang dimaksud di ini apa Mas? Yang bawah itu Mas. Okay. Program unggulan. Ya, sebenarnya ini jika dilihat format aslinya seperti ini ya Pak. Di 2A itu. Ini saya coba contoh. Itu yang di tabel ini ya, tabel RPJMD itu Mas ya? Iya. Yang jadi di bab 46 ya, bab 6 ya. Bab 6. Iya, iya. Ya. Jadi ini adalah program prioritas di masing-masing OPD yang nanti terkait IKU di Pemda itu apa saja seperti itu. Tadi kan saya contohkan semisal ini, Pak. Semisal IKU-nya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRW, serta indeks Williamson.
Nah, program-program di dinas terkaitnya itu ada 26 program di 6 dinas. Seperti contoh di DKP itu ada pengelolaan kelautan pesisir pulau-pulau kecil, pengelolaan tangkap, perikanan tangkap, budidaya, sumber daya kelautan, perikanan, kemudian pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, ini program-program yang berpotensi atau oleh unit manajemen risiko itu membantu dalam pencapaian tujuan atau IKU di pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, dan indeks keberhasilan. Mungkin ini saya kurang tahu pasnya. Program ini nanti hanya di pertumbuhan ekonomi saja kah, inflasi kah, PDRB, atau indeks keberhasilan, tapi yang pasti 26 program ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi PDRB per kapita. Nah, hal ini, IKU ini, dia mempengaruhi tujuan strategis Pemda, yaitu stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, inklusif, dan berbasis potensi unggulan. Seperti itu, Pak. Mas, mohon maaf, berarti bisa disimpulkan kalau form 2B itu hanya yang IKU strategis, Mas ya? Ya, IKU strategis, Pak. IKU strategis ya. Terus Gitu. yang form 2C berarti itu yang Semuanya. semuanya ya, sisanya gitu, Mas ya? Ya, Sisanya ya? ya sisanya. Oke. Jadi Ya, mungkin gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nanti ketika menetapkan konteks di form 2B ini, nanti melakukan identifikasinya adalah identifikasi resiko terkait yang mengganggu pencapaian IKU. Misal contohnya ini persentase akses layak air minum Jawa Tengah. Jadi resiko yang mengganggu pencapaian IKU ini. Seperti itu. Berbeda hal ketika di level operasional. Di level operasional contoh, nah di sini ada sampai level subkegiatan, contohnya yang terkait air minum. Nah, semisal contoh yang terkait air minum, di sini sampai level subkegiatannya adalah di level operasionalnya. Jadi di level operasionalnya ini sampai level subkegiatan kan ini hanya dokumen perencanaan teknis peningkatan satgas air minum yang disusun. Nah, ketika menyusun dokumen ini, itu resikonya apa saja? Resikonya bukan tidak tercapainya jumlah dokumen gitu, bukan, tapi ketika Bapak Ibu sekalian menyusun perencanaan teknis peningkatan satgas air minum itu, resiko yang dihadapi itu apa saja seperti itu. Jadi operasionalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin oke, tapi kalau yang mengganggu strategis kan memang tidak masuk di form 2B ya Pak, penunjang itu. Program penunjang kan memang tidak masuk di penetapan konteks ini. Kalau di 2C tetap Pak, karena bukan hanya mengganggu, kan di sini kita tidak berbicara lagi terkait pencapaian IKU strategis di level tujuan atau sasaran, tapi kita berbicaranya di level operasional. Di level operasional itu nanti ketika pengadaan itu resikonya apa? Pengadaan terkait misal kendaraan operasional, nah itu resikonya apa? Kemudian pengadaan misal di tempat Bapak pembangunan gedung atau pemeliharaan gedung, nah di situ resikonya apa? Seperti itu. Jadi berbicaranya udah bukan di level pencapaian IKU-nya, IKU strategis OPD-nya, tapi berbicaranya di tingkat operasionalnya. Jadi ketika Bapak melakukan pengadaan, itu resikonya apa? Ketika melakukan pemeliharaan, resikonya apa? Seperti itu. Mungkin saya contohkan, semisal contohnya di kami di Inspektorat melakukan pengawasan di level subkegiatan itu adalah operasionalnya itu kan melakukan pengawasan ke setiap OPD. Nah, ketika melakukan pengawasan di setiap OPD itu kami menghadapi resiko apa saja, seperti itu. Contoh, semisal resikonya terkait gratifikasi. Nah, itu kan resiko, seperti itu. Itu contohnya seperti itu, Pak. Ya, operasional OPD dimasukkan. Ya,
Jadi saya beri gambaran, semisal Bapak punya dua program, yang membantu pencapaian, dua program itu masuk dalam proses bisnis utama Bapak. Nah, dua program itu berarti harus masuk semua. Nah, kan yang satu itu terkait penunjang kan tidak masuk ke proses bisnis utama di dinas Bapak. Jadi itu nanti di level sub kegiatan ataupun kegiatannya bisa difilter. Di penunjang itu yang masuk apa saja, misal pengadaan dan pemeliharaan, seperti itu. Tapi yang dua program yang di atas tadi, yang terkait proses bisnis utama itu masuk semua. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan kembali Bapak Ibu sekalian. 2C itu berarti sampai subkegiatan aja ya? Oke, sampai subkegiatan, Pak. Nggak sampai ke SSK atau? SSK itu nanti kan mengacunya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti dengan adanya SSK itu kan sebenarnya membantu memasukkan kegiatan pengendalian Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kegiatan pengendalian yang masuk itu kan masuk ke aktivitasnya masuk ke SSK. Identifikasinya cukup di level subkegiatan. Subkegiatan nanti ada resiko apa saja ketika, ini saya contohkan misal ketika saya menyusun perencanaan teknis peningkatan sarpros air minum itu saya menghadapi resiko apa saja. Seperti itu. Nah, berarti yang di form 2C ini yang dituangkan kan sampai di subkegiatan. Iya, Kan betul, gitu, Pak. Iya. Nggak perlu dituangkan terkait sub-kegiatan di form 2C ini kan. Buatan. Oke, mungkin selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Untuk 2C, untuk penetapan konteks ini karena kenapa saya agak panjang di penetapan konteks ini, karena biar Bapak Ibu sekalian tidak kesulitan ketika melakukan identifikasinya. Mas Ardi mau tanya Mas Ardi. Iya, monggo. Biro itu berarti yang 2B itu Renstra 2018-2023 ya? Kan itu tahun penilaiannya 2023 kan? Iya. Oke, 2018-2023 Pak. 2018-2023 ya? Oke. Iya. Iya, matur Mas Ardi. Iya, sama-sama. Ya, mungkin selanjutnya, kalau di penetapan konteks sudah selesai, kita lanjut ke identifikasi resiko Bapak Ibu sekalian. Jadi identifikasi resiko itu ada di form 3. Yang pertama, yang 3 itu terkait resiko strategis Pemda. Yang 3B itu terkait resiko strategis OPD. Yang ke 3B itu adalah, ke 3C itu adalah resiko operasional. Resiko strategis, resiko operasional OPD. Nah, mungkin ini saya mau beri gambaran di PU BMCK karena mungkin banyak bidang di sini. Jadi saya langsung loncat ke, karena 3A mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait Pemda, jadi mungkin ini pemilik resikonya adalah kepala daerah. Di 3A ini kepala daerah, jadi resiko-resiko muncul yang mungkin yang bisa dilakukan pengendaliannya ataupun dampaknya nanti mungkin ke kepala daerah, mungkin masuk ke sini. Jadi ini saya tidak membahas yang 3A karena mungkin saya membahasnya dari contoh satu ini. Nah, semisal contohnya seperti ini. Tadi saya contohkan terkait pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, indeks kebijakan. Kemudian di sini ada pertumbuhan sektor pertanian, pertumbuhan sektor industri, pertumbuhan sektor perdagangan jasa, dan kontribusi pariwisata. Saya contohkan semisal yang terkait pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD. Di sini ada resiko terkait kunjungan wisatawan menurun. Nah, ini kan resiko juga kan? Resiko terkait pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD ketika kunjungan wisatawan menurun itu, maka mempengaruhi
pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD. Seperti itu. Selanjutnya nanti sebabnya apa? Misal contohnya ini promosi kurang optimal atau aksesibilitasnya kurang. Dampaknya menurunnya pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata. Seperti itu. Itu bisa identifikasi resiko seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah masuk ke identifikasi resiko, saya mencontohkannya bahwa resiko itu tidak boleh ditulis negasi, utamanya tidak boleh ditulis negasi dari indikator kinerja. Contoh, semisal ini indikator kinerjanya pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD. Tidak boleh itu resikonya tidak tercapainya pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD. Nah, seperti itu. Tapi dituliskannya, ya itu kan kita masih bertanya kan, yaitu kenapa tidak tercapai pertumbuhan kontribusi pariwisata PAD. Nah, itu karena kunjungan wisatawan menurun. Nah, itu kita bisa tulis tuh resikonya. Resikonya bisa kita tulis turunnya kunjungan wisatawan atau kunjungan wisatawan menurun. Itu kan bisa ditulis resiko seperti itu. Nanti kita cari penyebabnya. Kenapa penyebabnya kunjungan wisatawan itu menurun? Yang pertama mungkin karena promosi kurang. Terus akses ke tempat wisatanya itu juga jelek. Nah, itu kan bisa dimasukkan di sini. Kemudian dampaknya apa? Nah, dampak ini mungkin ini karena di sini dampaknya itu mungkin bisa langsung menurunnya pertumbuhan kontribusi pada menurunnya pertumbuhan kontribusi pada sektor pariwisata. Nah, itu bisa dituliskan di sini dampaknya, ataupun bisa dicari dampak lain, misal dengan promosi wisata kurang optimal, kunjungan wisatawan menurun. Nah, di sini dampaknya misal ditambahkan banyak tempat wisata yang sepi, seperti itu. Itu kan juga bisa seperti itu. Itu kan dampak juga. Ataupun langsung ditulis dari terkait indikatornya juga tidak masalah. Ini kan seperti menurunnya pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata. Karena memang ketika kunjungan wisata turun, ini dampaknya menurunnya pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata seperti itu. Ini saya contohkan di resiko strategis Pemda seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya saya masuk ke yang resiko strategis OPD. Ini kan sampai level program ya, Bapak Ibu sekalian, di level strategis OPD itu. Ini bisa dilihat contohnya, ataupun mungkin kalau ini sebenarnya ada beberapa versi juga Bapak Ibu sekalian. Apakah cukup di level sasaran ataupun sampai level program? Ketika di level program, semisal ini contohnya saya contohkan, nah ini semisal saya contohkan, mungkin ini Bapak Ibu sekalian, ini saya contohkan, jadi persentase panjang jalan provinsi yang sesuai standar jalan kolektor baik. Nah, ini kan persentase panjang jalan provinsi dengan kolektor baik. Ini sebenarnya kan sama semua. Ini cuma diganti bagian wilayah barat, wilayah timur seperti itu. Nah, ini bisa ditulis di sampai level sasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi resikonya hanya di sasaran saja. Jadi contoh, ini saya contohkan, persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik. Nah, cara berpikirnya jadi seperti ini. Jadi ketika saya pengen panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik itu, apa saja yang harus dipenuhi? Misal contoh, ada infrastruktur jalan itu mencukupi, kemudian mencukupi untuk kendaraan, kemudian banyak jumlah kendaraan,
misal ada bencana, tidak ketika baik itu berarti tidak ada bencana di situ di wilayah tersebut, ataupun next-nya mungkin bagiannya saya contohkan 2 itu saja mungkin yang terkait infrastruktur dan bencana. Nah, jadi mungkin resikonya saya ingin nih persentase panjang jalan provinsi sesuai standar dengan jalan kolektor baik. Nah, itu saya pengen seperti itu, tapi saya menemui resiko bahwa infrastruktur saat ini ke depannya itu tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Jadi ini mungkin saya kritisi juga. Mungkin contohnya resiko adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat, atau mungkin jumlah kendaraan yang meningkat. Nanti sebabnya apa? Sebabnya mungkin karena masyarakat melakukan pembelian kendaraan. Nanti dampaknya mungkin nanti infrastruktur jalannya cepat rusak, ataupun infrastruktur jalan tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang ada, sehingga mungkin nanti ke depannya akan mengganggu kondisi jalan sehingga tidak baik seperti itu. Ini saya coba contohkan. Kemudian sebabnya mungkin pembelian dampaknya nanti di sini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, nanti yang jadi pertanyaan, jadi Bapak Ibu sekalian harus berpikir loncat kembali ketika saya menuliskan jumlah kendaraan meningkat, pembelian kendaraan meningkat, kemudian infrastruktur jalan tidak dapat menampung jumlah kendaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik resiko, Bapak Ibu sekalian melihat apakah dengan jumlah kendaraan ini sebenarnya resiko yang bisa saya kontrol atau enggak. Nah, kita lihat di sebabnya pembelian kendaraan meningkat. Apakah saya dapat mengontrol ini? Kalau tidak dapat mengontrol, berarti saya tulis C. Gitu. Kemudian dampaknya infrastruktur jalan tidak dapat menampung jumlah kendaraan. Nah, pihak yang terkena siapa nanti? Dituliskan semisal masyarakat. Nah, dilihat lagi Bapak Ibu sekalian harus langsung mengkritisi apakah saya benar menuliskan resiko seperti ini. Dilihat nih, ketika saya menulis jumlah kendaraan meningkat, pembelian kendaraan yang meningkat, dampaknya infrastruktur jalan tidak dapat menampung jumlah kendaraan. Nanti kegiatan pengendalian saya apa ya? Apakah saya dapat membuat, kan kegiatan pengendalian itu kan mengurangi kegiatan pengendalian itu kan menghindari sebabnya atau mengurangi dampaknya kan, begitu. Menurunkan probabilitas sebabnya ataupun menurunkan dampaknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat langsung membaca ketika saya menuliskan seperti ini, apakah saya dapat melakukan kegiatan pengendalian dengan tupoksi OPD saya. Jika tidak, berarti ini resiko ini tidak perlu ditulis seperti itu. Contoh, misal nanti ketika saya menulis seperti ini, saya mau melakukan pengendaliannya, saya mau memperlebar jalan. Nah, itu apakah dapat diintervensi oleh PUBMCK atau tidak? Kalau iya, berarti bisa dimasukkan. Jadi ketika saya menuliskan seperti ini, misal nanti dampaknya skalanya 5. Ketika dilakukan intervensi dengan kegiatan pengendalian, nanti turun dampaknya jadi 4. Tapi kan Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengkontrol sebabnya. Nah, itu nanti sumbernya itu kegiatan pengendaliannya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan istilahnya itu transfer. Jadi transfer seperti ini. Bekerja sama semisal dengan
pemerintah daerah untuk pembatasan kendaraan bermotor, ataupun dengan pihak kepolisian terhadap pembatasan kendaraan bermotor, seperti itu kan bisa, atau pengalian jalan, seperti itu. Nah ini saya coba memberikan contoh yang singkat, tapi ini saya juga contohkan, semisal memberikan resikonya adalah ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Nah ini kan gabungan ya Bapak Ibu sekalian. Di PUBMCK menuliskan resikonya ketersediaan infrastruktur jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Ini kan resiko ke depan bahwa infrastruktur jalan itu tidak sebanding. Jadi PUBMCK itu menuliskan dampaknya di resiko. Nah, sebabnya prediksi lintas harian rata-rata melebihi lalu lintas di atas rencana dan penyediaan lahan, serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang terbatas. Nah, kemudian menghambat kelancaran usaha pekerjaan masyarakat, tingkat produktivitas tenaga kerja dan meningkat, dan yang dapat meningkatkan perekonomian. Nah, apakah dengan tiga hal ini mengganggu terkait persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik? Apakah dengan resiko ini, dengan dampak ini, apakah bisa dilihat seperti ini? Nanti menghambat kelancaran usaha pekerjaan. Nah, apakah mengganggu persentase panjang jalan provinsi sesuai standar? Nah, ini saya coba contohkan satu lagi. Semisal resikonya banjir rob, seperti itu. Sebabnya kenaikan permukaan air laut atau penurunan tanah. Kemudian dampaknya kerusakan jalan. Nah, ini kan ada resiko bencana di sini. Resiko bencananya banjir rob. Kemudian ada penurunan tanah. Sebabnya karena penurunan tanah. Nah, ini uncontrol atau tidak oleh sumbernya kan eksternal. Uncontrol atau tidak? Kalau bencana kan mungkin tidak terkontrol ya. Kemudian masyarakat. Nah, selanjutnya kalau memasukkan resiko ini banjir rob, kemudian ada sebabnya penurunan tanah. Dia uncontrol sebabnya, tapi dampaknya yaitu kerusakan jalan. Nah, dari PUBMCK ini nanti dapat mengintervensi kegiatan pengendalian itu di bagian apa? Di bagian nanti dilakukan perbaikan jalan secara rutin. Nah, itu kan mengurangi dampak. Mungkin awalnya dampaknya 5 jadi 4 seperti itu. Tapi kan tidak mengurangi di bagian sebabnya. Atau mungkin nanti bisa mengurangi sebabnya dengan kegiatan pengendaliannya, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk penggunaan air tanah sehingga tidak ada penurunan tanah seperti itu. Atau semisal ini sebabnya kenaikan permukaan air laut. Nanti koordinasi atau ini terkontrol atau tidak, uncontrol kan sebabnya, tapi bisa mengintervensi di bagian sebab ini untuk melakukan pembangunan semisal tanggul ataupun membuat pemasangan goren-goren di sepanjang pantai seperti itu kan bisa. Ini saya coba contohkan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk membuat resiko itu nanti Bapak Ibu sekalian sudah tahu sebabnya, sudah tahu dampaknya, tapi juga dipikirkan kegiatan pengendalian ini ada nggak di kantor Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada, nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan koordinasi atau istilahnya transfer resiko nggak dengan OPD lain ataupun dengan instansi lain untuk melakukan pengendaliannya. Seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya coba contohkan, mungkin tadi Bapak dari Biro Perekonomian, tadi mungkin saya ingin tahu dulu indikator kinerjanya apa di Biro Perekonomian, sehingga nanti bisa diidentifikasi tuh resikonya seperti apa dan tujuannya apa.
ikunya itu tadi yang tadi itu Mas inflasi, PPDB, begitu-gitu Mas. Itu kan IKU Pemda ya Pak. Kalau di IKU di Tenstra Sekda apa ya Pak? Yang terkait biro perekonomian. Sekarang saya udah download di mana ya? Saya juga nggak hafal Mas. Contohnya Pak, mungkin inflasi mungkin, atau contohnya inflasi ya mungkin ya Pak. Mungkin saya contohkan mungkin indikator kinerjanya terkait penurunan inflasi gitu nggak Pak? Boleh coba Pak. Ya, misal ini mungkin saya agak ngasal di bagian sini. Inflasi, saya tuliskan di sini, mohon maaf. Jadi resikonya mungkin, nah dilihat nih proses bisnis yang dilakukan biro ekonomi terkait inflasi itu apa saja? Apa saja Pak? Ini paling pertemuan-pertemuan gitu Pak, rapat dengan tim TPID, terus apa namanya, BPKP gitu-gitu Pak, dinas-dinas terkait lah. Itu tapi biro perekonomian memberikan rekomendasi gitu nggak? Semisal nih Pak, di tim tersebut ada 10 dinas, ada performa satu dinas yang jelek. Nah itu biro perekonomian itu melakukan pendampingan atau memberikan rekomendasi perbaikannya atau tidak Pak? Jujur saya juga kurang tahu Mas. Kebetulan kan saya di PU-nya, nggak di bagian. Terus juga kebetulan saya juga baru di biro ini gitu loh, baru masuk, baru mutasi kemarin gitu. Jadi mungkin kalau seperti itu saya memberikan gambarannya mungkin seperti ini Pak. Penurunan inflasi. Tapi kan biro perekonomian tidak langsung terkait inflasi. Tapi biro perekonomian itu core bisnisnya yaitu melakukan koordinasi, melakukan monitoring, melakukan istilahnya jadi pagernya agar inflasi ini terjaga. Nah, di situ berarti kan ada resiko, ini kan bentuknya tim mungkin terkait inflasi itu. Jadi mungkin ada resiko, ada satu sektor, misal terdapat sektor yang, saya kurang tahu sektornya apa, mungkin sektor yang mengalami gangguan perekonomian. Ini semisal resikonya seperti ini. Nah, sebabnya apa? Mungkin dinas terkait kurang tindakan atas penurunan inflasi pada sektor tersebut. Ini boleh langsung di sini inflasi Jawa Tengah naik, misal inflasi naik. Nah, nanti kan di sini kan terlihat nih, di sini ada resiko terdapat sektor yang mengalami gangguan perekonomian. Kemudian dinas terkait kurang melakukan tindakan atas penurunan inflasi tersebut. Nah, di sini ada intervensi tidak nanti di kegiatan pengendalian itu oleh biro perekonomian. Misal biro perekonomian itu ingin mengurangi mengurangi sebab dinas terkait kurang melakukan tindakan atas penurunan inflasi tersebut. Nah, di sini. Nah, nanti kegiatan pengendaliannya mungkin melakukan rapat koordinasi ataupun melakukan pendampingan dengan dinas tersebut. Dampaknya nggak bisa, ini kan nggak serta-merta mengurangi dampak ini ya Pak. Jadi mungkin ini sebabnya bisa dikurangi karena sudah dilakukan pendampingan dan monitoring secara rutin. Nah, sebabnya dikurangi mungkin dampaknya nanti bisa, resiko ini bisa ditanggulangi, dampaknya bisa turun. Saya memberikan contohnya seperti itu Pak. Berarti emang sifatnya itu ya apa? Kalau di biro-biro ini emang sifatnya resikonya ya koordinasi itu ya Mas ya. Oke, betul Pak. Itu kurang teravaluasi dan sebagainya gitu ya Mas. Oke. Siap. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Bentar.
Saya stop sharing sebentar ya. Saya ulangi. Oke. Sebentar. Ya mungkin sebelum lanjut mungkin Bapak Ibu sekalian ingin ada yang istirahat atau minum-minum terlebih dahulu, tidak masalah. Sebelum kita lanjut ke form selanjutnya. Oke. Oke, form 3A. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terlebih dahulu terkait form 3A sampai 3C ini sebelum lanjut atau sudah dapat dipahami? Gimana? Sudah Pak, tadi 3C kan, sebentar. Oh, sebentar. Saya tadi baru sekilas nih Pak yang dikasih. Jadi untuk yang 3B tadi, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, terkait resiko-resiko apa saja yang masuk, itu seperti ini. Jadi yang dilihat adalah, dilihat dari sasarannya. Presentase panjang jalan provinsi sesuai standar kualitas baik, itu dilihat dulu. Isiannya apa saja, nanti isiannya apa saja, kemudian mohon maaf, bukan isiannya apa saja, tapi pengungkitnya apa saja. Jadi saya mau buat panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik itu saya harus mencakup apa saja. Oh, terkait infrastruktur, terkait utamanya terkait infrastruktur. Nah, yang mempengaruhi infrastruktur itu apa? Mungkin nanti ketika kendaraan meningkat itu akan mempengaruhi itu terkait infrastruktur yang tidak dapat menampung jalan. Ataupun nanti ketika ada bencana, itu bisa melakukan kerusakan jalan, sehingga tidak dapat memenuhi persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan koridor baik, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian 3C. Nah, di 3C ini, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tadi kan hanya melihat dari persentase jalan kolektor jalan raya provinsi yang sesuai dengan standar jalan kolektor baik. Nah, kita lihat di sini ada di level sub kegiatannya itu ada panjang rehabilitasi jalan. Nah, di panjang rehabilitasi jalan ini itu yang resiko-resiko apa saja ketika kita mau melakukan rehabilitasi jalan, itu resikonya apa saja. Kalau di sini mungkin ini sangat masih umum ya, keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan, penyiapan kelengkapan administrasi kontrak seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih, misal contoh tender tidak tepat waktu. Kemudian ini kan salah satu, misal kalau mau merehabilitasi jalan itu kebutuhannya ya butuh vendor. Vendor itu nanti pengadaan barang jasanya itu seperti apa? Apakah
melalui tender atau penunjukan langsung seperti itu. Nah, ini saya contohkan misal tender. Nah, ada resiko di sini tender tidak tepat waktu. Sebabnya apa? Semisal dokumen kualifikasinya ataupun waktu tenderingnya molor, mundur seperti itu. Nah, dampaknya apa nanti? Dampaknya tadi bisa ditulis keterlambatan rehabilitasi jalan. Nah, apakah nanti pertanyaan Mas, kalau keterlambatan rehabilitasi jalan ini apakah langsung mempengaruhi pada panjang rehabilitasi jalan yang ini yang diperbaiki? Yang bisa saja kan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika keterlambatan jalan nanti dampak ke depannya kalau di ini mungkin panjang rehabilitasi jalan yang ditargetkan itu tidak sesuai dengan targetnya karena keterlambatan tadi yang disebabkan oleh tender tidak tepat waktu seperti itu. Saya mencontohkannya seperti itu. Jadi ketika di level operasional itu berpikirnya adalah ya operasionalnya. Jadi semisal saya mau bikin dokumen perencanaan itu, saya contoh di penunjang. Semisal saya contohkan di level penunjang. Oke. Oh tidak. Jadi saya contohkan di level penunjang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya mau buat dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan perangkat daerah. Resikonya bukan tidak tersusunnya dokumen perencanaan, tapi ketika saya membuat dokumen perencanaan itu resiko yang saya hadapi apa? Semisal resiko yang saya hadapi tidak jelas, kurang jelasnya semisal arahan pembuatan dokumen perencanaan. Atau itu bisa jadi penyebab. Maksudnya kalau resikonya semisal mundurnya proses pembuatan dokumen perencanaan, sebabnya kurang jelasnya dokumen petunjuk pelaksanaan pembuatan dokumen perencanaan. Dampaknya dokumen perencanaan yang dilaksanakan, dokumen perencanaan tidak tersusun tepat waktu. Itu kan bisa. Ataupun nanti semisal kalau Bapak Ibu sekalian pengen dokumen perencanaan yang baik. Saya indikatornya pengennya dokumen perencanaan itu tersusun dengan baik. Nah, kalau tersusun dengan baik, berarti resikonya kurangnya SDM ketika penyusunan, atau sumber daya ketika penyusunan. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin tidak banyak orang yang memahami penyusunan dokumen perencanaan. Dampaknya dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang baik, seperti itu bisa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Atau mau Bapak Ibu sekalian ada pengen memberikan, Mas saya punya indikator ini, mungkin bisa diidentifikasi resiko, monggo, biar kita sama-sama ini. Semisal ini pengadaan kendaraan operasional, semisal punya indikator keluaran jumlah kendaraan operasional yang istilahnya dibeli itu targetnya semisal 5 mobil. Nah, resiko di situ apa? Resiko di situ semisal tidak disetujuinya ajuan pengadaan kendaraan dinas. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin anggaran difokuskan untuk kegiatan lainnya. Dampaknya operasional kantor terganggu karena kekurangan kendaraan operasional seperti itu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kalau berbicara resiko operasional ya operasionalnya. Contohnya saya mau ke Salatiga. Saya mau ke Salatiga, resiko yang saya hadapi di jalan itu apa? Kan itu operasional. Beda kalau saya mau ke Salatiga, saya mau
Ya kalau bicara strategisnya, saya ke Salatiga mau penandatanganan kontrak kerjasama. Kan itu strategisnya adalah penandatanganan kontrak kerjasama. Jadi nanti keluarannya ya terjalinnya kerjasama, kontrak kerjasama seperti itu. Kalau operasional ya kan saya ke Salatiga. Saya ke Salatiga itu saya menghadapi risiko apa saja. Misal risikonya paling jeleknya kecelakaan. Sebabnya apa? Kondisi kendaraan kurang baik, dampaknya cedera seperti itu. Itu kan bisa di tingkat operasional seperti itu Bapak Ibu sekalian, cara mengidentifikasi resikonya. Ya mungkin sebelum lanjut lagi lebih jauh, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Ya Mas Adi. Cintanya Mas Adi. Halo. Ya, halo. Oke. Untuk yang form 3B itu ada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, nggih? Atau 3B, 3B nggih, Pak? Ya, 3B. Nggih. Itu nomornya itu isiannya tujuan di kolom tujuan sasaran strategis itu meliputi tujuan, sasaran, dan program. Nah, ini Bapak, jadi mungkin saya jelaskan dari form kosongannya dulu ya. Saya jelaskan ulang lagi. Coba saya tunjukkan form kosongannya biar mungkin tidak rancu juga. Ya. Terus yang 3C-nya itu apa langsung ke program atau tetap tujuan sasarannya dituangkan lagi gitu loh. Oke. Jadi untuk form kosongannya kan seperti ini. Tujuan dan sasaran gitu Pak. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sampai level program? Tadi penulisan level program mungkin OPD terkait perlu identifikasinya itu di masing-masing program. Tapi memang kalau secara ini itu hanya identifikasinya hanya dilakukan di sampai level sasaran. Jadi sasarannya apa? Itu di indikatornya. Nah, dilihat dari sasaran itu resiko-resikonya apa saja seperti itu. Jadi tujuannya nggak perlu dituangkan lagi ya? Identifikasi resikonya nggak di tujuannya Pak, tapi di sasarannya. Jadi tujuannya tetap ditulis tujuannya apa, indikator kinerjanya apa, tapi resikonya itu resiko yang terkait sasaran. Seperti itu. Semisal contoh, Bapak punya satu tujuan dengan 4 sasaran strategis, ya berarti nanti identifikasi resikonya itu terhadap 4 sasaran strategis itu, karena pasti 4 sasaran strategis itu nanti mempengaruhi tujuannya. Seperti itu. Atau mau tujuannya tuangkan ya. Iya. Terus uraiannya dari tujuan risiko itu juga diisi atau kosongan aja? Gimana Pak? Ini kan masih di form 3B. Yeah. Untuk uraian risiko dari tujuan itu tidak usah diisi ya? Nah, jadi semisal contoh gini Bapak. Nah ini makanya saya coba tegaskan lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Semua kan berasalnya pada dokumen perencanaan gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dokumen perencanaan itu nanti masuk ke penetapan konteks di 2A sampai ke 2C. Ketika dokumen perencanaan itu baik, ketika semua sasaran itu mempengaruhi tujuan, ya apalagi yang mau ditulis, karena resiko-resiko yang di bawah itu pasti mempengaruhi tujuan. Resiko-resiko yang ada di sasaran itu pasti mempengaruhi tujuan. Nah, berbeda hal ketika Bapak Ibu sekalian di dinas mungkin ada sasaran, misal punya satu tujuan dan 3 sasaran. Ternyata sasaran-sasaran ini sebenarnya nggak ada ngaruhnya ke tujuan. Nah, itu kan udah nggak tepat kan, penurunannya udah nggak tepat. Nah, makanya identifikasi resikonya harus satu-satu. Tapi beda hal ketika logikanya kan ketika satu tujuan punya 3 sasaran, dan sasaran itu relate dengan tujuannya. Ketika kita mengidentifikasi di tingkat sasaran, maka resiko yang ada di tujuan kan yang ada di sasaran itu. Oke. Seperti itu, Pak. Yang saya maksud, perlu kita narasikan di
kolom oranye ini diisi di tujuan gitu loh. Oke. Diisi apa tidak? Oke. Kalau mau dinarasikan, monggo Pak. Karena Mau memang diisi. nggak ada ketentuan. Kalau saya karena di level sasaran, karena resiko-resiko yang di sasaran itu akan mempengaruhi tujuan, ya udah berarti nulisnya di level sasaran saja. Karena resiko yang ada di tujuan ya yang ada di sasaran itu. Jadi termasuk form 3C pun tujuan sasaran program juga tetap dituangkan ya. Form 3C itu. Karena biar ada relate-nya, Pak. Walaupun secara format kan di sini kegiatannya apa, indikator keluarannya apa. Cuma kan mungkin orang luar tidak bisa membaca kegiatan ini ada di program apa, seperti itu. Itu perlu dituangkan sampai ke sub-sub kegiatan enggak yang form C itu? Oke, ini kami mengacunya kesepakatannya sampai level sub kegiatan, Pak. Sub kegiatan aja ya, tidak sampai ke SK ya. Oke. Terus kalian minta diajari cara pengisian kode risikonya. Oke. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau nanti kode resikonya mungkin agak di akhir ya, Pak. Mungkin yang terkait identifikasi resiko dulu, Bapak Ibu sekalian. Oh, oke. 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 Apakah ada pertanyaan? Oke. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum ya, Pak? Di 3B atau di 3C-nya, Pak? Iya. Iya. Oh, iya. Keterkaitannya, mungkin gini Bapak, berbicaranya resikonya atau keterkaitan perencanaannya, Pak? Resikonya. Oke. Jadi, keterkaitannya itu antara terkait dan tidak terkait ya, Pak. Maksudnya, contohnya seperti ini, kita berbicara di level operasional. Di level operasional seperti saya contohkan tadi, dengan kan tadi saya mencontohkan saya mau ke Salatiga mau tanda tangan kontrak kerjasama. Oke. Terus kemudian di level operasional saya kan berarti harus ke Salatiga. Saya harus berkendara dari Semarang ke Salatiga. Operasionalnya itu kan, Mbak. Nah, di tingkat operasional itu dari Semarang sampai Salatiga itu saya menemui resiko apa saja. Contoh resikonya saya di operasional ini saya ada resiko terkait kecelakaan. Di kecelakaan ini sebabnya apa? Kondisi kendaraannya kurang baik. Ya, dampaknya apa? Dampaknya saya mungkin mengalami cedera, mungkin seperti itu. Nah, kemudian di tingkat strategisnya, tadi kan saya strategis utamanya kan saya mau tanda tangan kontrak. Indikator kinerja ini saya mau tanda tangan kontrak kerjasama. Nah, resikonya apa? Berarti kan resikonya adalah bukan tidak terjadinya tanda tangan kontrak. Jadi mungkin resikonya ada tidak terjalinnya kesepakatan kontrak. Sebabnya apa? Sebabnya mungkin karena tadi pihak pertama tidak bisa datang. Kan pihak pertama tidak bisa datang kan berarti tidak ada kesepakatan, tidak terjadi kesepakatan. Habis itu dampaknya apa? Dampaknya berarti dampak utamanya kontrak kerjasama batal, seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu sih, Pak. Contoh, ya. Oke. Kalau relate, semuanya relate seperti itu, Pak. Kuncinya kan di perencanaannya. Kalau perencanaannya relate dan ini pasti jelas nanti resiko yang di operasional mengganggu ke strategis, resiko yang di strategis OPD mengganggu ke resiko strategis.
Oke, mungkin saya contohkan nih Pak. Ini oke, mungkin nanti saya contohkan dari 3B ya Pak. Coba ini saya contohkan di sini. Oke. Nah, di sini ada panjang rehabilitasi jalan di wilayah Semarang 1. Ini kan indikator keluarannya ini panjang rehabilitasi jalan. Kalau saya mengira ini nanti ini karena targetannya kurang ini mungkin di sini ada yang dari PU mungkin PU BMCK mungkin dapat saya diberitahu targetannya itu berapa kilometer seperti itu nih targetannya dari panjang rehabilitasi ini. Di ikunnya Izin Pak Ardi, terkait yang RSO tadi memang kemungkinan itu masih agak keliru Nggih, karena untuk identifikasi risikonya masih di level program. Ya, yang di chat itu sudah apa namanya yang level sasaran itu. Oh, yang di Ibu share di ini. Di chat. Oh ya. Saya chat. J. Saya cek dulu. Nah, ini. Oke, RSO-nya. Jadi ini saya mau nyambungin dengan tadi Bapak Jisnu ya dari BKD ya Pak, mau menghubungkan dari 3B ke 3C ke 3B ya Pak. Relate-nya seperti apa ya? Nah ini mungkin makasih Bu. Nanti ini saya coba contohkan panjang rehabilitasi jalan. Nah ini mungkin resikonya tadi kan saya menjelaskan tender tidak tepat waktu karena operasionalnya saya mau rehabilitasi jalan nih, saya butuh vendor. Nah vendor ini caranya saya mau tender. Nah ternyata di resiko tender itu tender tidak tepat waktu. Sebabnya apa? Waktu tender mungkin dokumen kualifikasi dan ininya mundur atau pemilihan penyedianya mundur. Nah seperti itu. Nah dampaknya adalah keterlambatan rehabilitasi jalan. Seperti itu. Nah, dari dampak ini, saya bisa masukkan ke resiko di strategisnya. Kan tadi saya mau bikin presentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik. Nah, dampaknya tadi, oh saya punya resiko nih, keterlambatan rehabilitasi jalan. Seperti itu. Resikonya. Nah, resikonya seperti itu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya mungkin atau enggak mungkin resikonya dari keterlambatan itu saya ternyata panjang rehabilitasi jalan itu atau pelebaran atau kalau mengacu dari Bu Dini ini kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan. Nah, karena keterlambatan tadi kan karena tender itu kan kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan, resikonya itu. Nah, kemudian sebabnya sebenarnya jalan berada di daerah ekstrim sehingga kesulitan membangun. Kemudian masalah pembebasan lahan itu kan juga strategis sebabnya. Kemudian dampaknya jalan tidak sesuai karena tidak sesuai dengan standar kolektor seperti itu. Itu bisa. Jadi kan ada hubungannya ketika saya terlambat melakukan rehabilitasi tadi, saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan untuk membuat jalan kolektor baik tadi sesuai standar tadi. Seperti itu. Atau enggak seperti ini mungkin dampaknya karena tender atau enggak mungkin buat resikonya yang kalau Bapak pengen nyambung dari strategisnya tadi kan pengen banjir rob nih. Ada kerusakan jalan ini diturunkan di level di level di sini di dampaknya semisal kerusakan jalan tadi menjadi resikonya kerusakan jalan sebabnya apa penyedia tidak menaati perjanjian yang ada dampaknya
adanya kecurangan atau enggak resikonya adanya kecurangan oleh penyedia, sebabnya tadi penyedia atau enggak perjanjiannya kurang rinci atau seperti itu juga bisa dampaknya nanti terkait dengan kualitas jalannya. Seperti itu, Pak. Ya, tapi itu hanya ini ya, Pak, itu jalan singkatnya. Tapi ini bukan teori yang saklek seperti itu, karena setiap ini kan saya bicaranya ini part-part tertentu saja. Semisal ini kan strategisnya. Strategisnya tadi kan saya pengen buat jalan provinsi kolektor baik. Itu resikonya apa saja? Resiko bencananya, resiko fraud-nya di sini kan ada. Semisal di sini ada kecurangan atau ada kecurangan terkait pengadaan, itu kan juga bisa di sini. Cuma kalau pengadaan kan itu lebih ke operasional karena itu terkait sama operasi kita mau melakukan rehabilitasi jalan tadi. Jadi bisa dilihat dulu konteksnya dulu, Pak. Mengapa ada penentuan konteks tadi. Jadi kayak saya contohkan ini, saya kan mau buat kan nanti panjang rehabilitasi jalan ini membantu presentase panjang jalan sesuai standar kolektor baik. Nah, di operasionalnya saya mau buat panjang rehabilitasi ini, operasionalnya resikonya apa? Tender tidak tepat waktu. Kemudian waktu tender sebabnya atau enggak resikonya proses pengerjaannya terlambat. Sebenarnya seperti ini. Kemudian sebabnya karena waktu tender mundur, dampaknya jalan kerusakan jalan meningkat misal. Nah, dampaknya kerusakan jalan meningkat. Nah, ini bisa jadiin ketika dampak ini kita masuk ke level di strategisnya, semisal resikonya kerusakan jalan meningkat. Sebabnya apa? Tadi misal jumlah kendaraan meningkat. Dampaknya apa? Dampaknya panjang jalan tidak atau dampaknya panjang jalan provinsi sesuai standar tidak memenuhi target. Itu kan bisa. Seperti itu. Dipahami nggak, Pak? Oke. Kalau sebenarnya kuncinya di indikatornya, Pak. Indikator IQ-nya. Kalau di OPD Bapak, IQ-nya dari atas itu nyambung sampai bawah. Jadi di level sub kegiatan itu semua membantu pencapaian di IQ. Indikator kinerja di level sub kegiatan program membantu di level IQ. Nanti resikonya pasti nyambung, Bapak. Kalau nggak nyambung, nah itu. Ya itu. Idealnya juga seperti itu, Pak. Cuma masalahnya kan nggak semua seperti itu. Ya itu. Ya sama-sama, Pak. Jim, Mas, mau Oke. menanyakan Oke. Monggo. Masih 3C, Mas. ya. 3C. Itu kan ada yang kolom C, Mas, indikator keluaran. Ya. Itu apakah harus dituliskan semua berdasarkan dari form 2C yang hasil atau output kinerja? Ya, penetapan konteks ini. Iya, dari situ semua ya, Mas. Ya. Nah, di sini yang dituliskan adalah semua dituliskan, Pak, yang sudah ditetapkan tadi. Kan ini sudah ada di bagian keluaran dan kegiatan. Nah, ini dituliskan. Yang ini kan ada program kegiatan, keluaran hasil kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko. Jadi program apa, kegiatan apa, sampai level sub kegiatan mungkin ini kurang. Nah, indikatornya ini apa targetannya itu dimasukkan hasil kegiatannya apa. Cuma di 3B ini kan
Ini hanya indikator keluarannya, jadi indikator kinerjanya saja yang sudah ditetapkan di